Jae-young, selamat datang di NFA Anime. Bagi kalian yang mau dengar kelanjutan chapter kemarin, ikutin terus video ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sekedar informasi, selain isi dari video ini adalah sebagian kecil dari teori admin, tetapi ada banyak bagian nih yang admin jadikan hanya sebatas cerita semata untuk menunggu chapter 36 datang. Scene kali ini memperlihatkan Shikamaru yang tersentak kaget mendengar suara Kobu, si penasihat pribadi sekaligus utusan resmi dari daimyo tersebut. Kenapa pria ini datang di saat yang tidak tepat, ucap Shikamaru dalam hati. Shikamaru menatap dan mempersilahkan Kobu untuk duduk tepat di depan meja Hokage dan berbicara bersamanya. "Apa kau merencanakan sesuatu lagi bersama Boruto?" tanya Kobu. Walaupun dia berhasil membantu mengalahkan Mamushi si Ego Jubi dan menyelamatkanku dari serangan si Ego Jubi tersebut, tapi itu semua tidak akan merubah kalau dia masihlah seorang buronan. Dan kau sudah berapa kali bergabung dengan buronan itu? Ini semua bisa menjawab dugaanku kalau memang kau yang sudah membebaskan Boruto, ucapnya. Aku punya alasan kenapa memilih dia untuk ikut bergabung di misi penyerangan Code dan para Ego Jubi. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Konoha, tegas Shikamaru. "Apa itu?" tanya Kobu sinis. "Aku tidak bisa menjelaskannya, karena ini adalah privasi Boruto sendiri. Tolong percayalah demi kebaikan Konoha sendiri," jawab Shikamaru. "Apa kau melupakan Hokage ke-7 yang telah dia bunuh? Hanya karena dia berusaha membantu menyelamatkan Konoha, kau sudah melupakan perlakuannya terhadap keluarga Kawaki," jawab Kobu. Shikamaru yang mendengar hal tersebut memberikan ekspresi marah, seakan-akan ingin menyerang Kobu. Namun di tengah percakapan, Ino menyambungkan sindenjinnya dan menyampaikan soal Amado yang ingin berbicara dengan Kobu, si utusan tersebut, dan memohon untuk diizinkan masuk ke ruangan Hokage. Kobu memberi isyarat untuk mengizinkan Amado bergabung dan menyuruh Sai untuk mempersilahkan Amado masuk ke ruangan tersebut. Setelah pintu dibuka, Amado terlihat masuk bersama seseorang yang tidak lain adalah Kashinkoji sendiri. Shikamaru dan Kobu yang melihat Kashinkoji secara langsung tanpa topengnya terkejut karena merasa sangat familiar dengan wajah berjenggot itu. "Jika diizinkan, aku akan berbicara sebentar," ucap Kashinkoji. "Tuan penasehat, ini bukanlah hal yang biasa. Jika kau melarang Boruto bergabung dengan Konoha untuk menyerang Code dan para Ego Jubi, itu artinya kau akan membiarkan dunia, bukan hanya Konoha saja, tapi dunia ini akan hancur. Mungkin kau mendengar pembicaraan ini dan memahaminya dengan pendapat yang berbeda, atau bahkan kau tidak akan percaya. Tapi inilah kekuatan Shinjutsu yang bisa mengetahui masa depan. Aku tidak akan menjelaskan secara spesifik, tapi yang aku harapkan, kau tidak menghalangi Hokage ke-8 melakukan tugasnya sebagai Hokage," ucap Kashinkoji yang kemudian dijawab langsung oleh Kobu, si penasehat. "Baiklah, untuk saat ini aku akan mendengarkan ocehan kalian, karena Boruto sudah menyelamatkanku sebelumnya. Tapi jika sesuatu terjadi dan merugikan Konoha, apalagi membahayakan salah satu dari shinobi Konoha, maka kau Shikamaru harus memilih antara kau akan tetap bersama dengan Boruto dan mengundurkan diri dari seorang Hokage, atau kau tetap menjadi seorang Hokage tetapi kau harus menangkap Boruto, si pengkhianat tersebut," ucapnya, lalu berdiri dan pergi meninggalkan ruangan Hokage dengan ditemani oleh Sai. "Bagaimana bisa kau ada di sini?" tanya Shikamaru kepada Kashinkoji.
ada sesuatu yang terjadi. Intinya untuk penyerangan kali ini, aku akan menetap di Konoha bersamamu agar kita bisa terhubung secara langsung, jawab Kashin-koji. Apa yang telah kau lakukan dengannya? Tanya Shikamaru kepada Amado. Aku hanya melakukan sesuatu yang menguntungkan Konoha, jawab Amado lalu menghisap kembali sisa rokok di tangannya. Shin berpindah ke tempatnya Himawari yang sedang berlatih dengan Kurama di alam bawah sadarnya. Ada apa? Tanya Kurama. Kau tidak seperti biasanya berlatih dengan fokus yang berbeda, ucapnya. Himawari yang mendengar hal tersebut berhenti menyerang dan memilih untuk beristirahat sejenak. Aku merasakan sesuatu yang berbeda antara Kawaki dan Boruto. Rasanya mereka memiliki kepribadian yang tertukar. Aku lebih merasakan kenyamanan dan bisa mengekspresikan diriku sendiri jika berada dekat dengan Boruto, dan berbeda jika berada dekat dengan Kawaki. Apalagi pernyataan Mitsuki, Chocho, dan Shikadai membuatku ikut bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya aku rasakan, ucap Himawari. Aku tidak bisa menjelaskan lebih, tapi aku hanya mau bilang, kau harus percaya dengan apa yang kau rasakan. Lakukanlah sesuatu yang membuatmu nyaman. Jangan terikat pada fisik dan bentuk, tetapi lakukanlah sesuai apa yang ada pada hatimu, jawab Kurama yang hanya ditanggapi diam oleh si Himawari. Shin berpindah ke tempat Eida yang saat itu berada bersama Boruto, Kawaki, Sarada Sumire, Mitsuki, dan juga tim 10. Mereka menyuruh Eida untuk memantau apa yang dilakukan oleh Code, Jura, dan juga si Hidari. Menurut Eida, Jura dan Hidari tidak melakukan pergerakan lebih. Bahkan Hidari terlihat lebih sering berdiam diri dan sesekali membuka buku yang sama. Jura pun sama halnya, hanya duduk dengan membaca buku seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan Code? Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Boruto. Code, dia terlihat sedang berdiam diri di dimensi Ishiki. Tapi dia seakan sedang menunggu kedatangan seseorang, ucap Eida. Coba kau kembali melihat Jura, apakah dia masih berada di markas mereka, ucap Kawaki. Jura dan Hidari tidak lagi berada di sana, ucap Eida. Perkataan Eida juga didengar oleh Shikamaru dan juga Kashin-koji lewat Shindenjin milik Inojin. Lalu di tempat Code, tanya Boruto. Ya, sepertinya ada satu claw grim yang muncul. Dan Jura keluar dari claw grim itu, jawab Eida. Lalu Hidari, di mana Hidari berada? Tanya Boruto. Hidari berjalan ke sebuah pohon. Sepertinya itu adalah pohon Shinju yang di dalamnya terlihat seorang pria dengan wajah yang mirip dengannya. Paman Sasuke, Boruto memotong pernyataan Eida. Sarada yang mendengar nama tersebut memberikan ekspresi kaget dan juga khawatir. Apa yang dilakukannya di sana? Tanya Sarada dan Boruto secara bersamaan. Dia hanya duduk bersandar di pohon itu dan berbicara. Sepertinya kita memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama, tutup Eida. Tak ada yang percaya kalau Hidari bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Bahkan Kashin-koji pun ikut kaget mendengar pernyataan Eida. Apa yang terjadi? Apakah kesadarannya telah diambil alih oleh Sasuke? Tanya Shikamaru kepada Kashin-koji. Kashin-koji terdiam sejenak. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika memang benar, maka Jura pasti tidak akan tinggal diam dan akan benar-benar menghancurkan Sarada, ucap Kashin-koji. Shin berpindah ke tempat Boruto. Lalu apa yang sedang dilakukan Jura saat ini? Tanya Boruto. Sepertinya mereka akan pergi ke suatu tempat, jawab Eida. Shikamaru memotong pembicaraannya dan berkata, mungkin inilah saatnya kita mengakhiri perang ini. Lakukanlah sesuai rencana yang telah kalian buat.
Himawari akan bertugas sebagai medis dan Inojin tetap sambungkan Shindejin milikmu agar kita bisa mengetahui semua yang terjadi. Tenang saja, aku sudah memasang alat kamera di mata katak komunikasi milik Kawaki yang tersambung dengan kacamataku. Kita bisa melihat apa yang terjadi melalui kacamata ini, ucap Amado. Demon akan ikut bertarung, tapi jika Code mengeluarkan seluruh Claw Grim miliknya, Boruto dan Kawaki akan bertarung di depan, sementara Mitsuki dan Sarada akan bertahan memantau Hidari. Lalu tim 10 akan fokus memantau Code dengan dibantu tim 5 dan tim 25 yang akan menuju ke tempat kalian nantinya. Perintah Shikamaru si Hokage ke-8. Para guru masing-masing tim akan ikut datang ke tempat tersebut. Eida, lihat Jura dan Code sedang menuju kemana? Perintah Shikamaru. Sepertinya mereka berada di padang pasir dan menuju ke desa Sunagakure, jawab Eida. Baiklah, sepertinya kalian harus menuju ke sana lebih dulu. Apa kalian sudah siap? Tanya Shikamaru Nara. Kapanpun ini pasti akan terjadi. Sebelum Jura bertambah wawasannya dan Code memperbanyak Claw Grimnya, sepertinya ini saat yang tepat, jawab Boruto. Kalau begitu kalian berangkatlah dan pulang dengan selamat, pinta Shikamaru. Scene berakhir di saat Boruto, Kawaki, Mitsuki, Sarada, Himawari, dan tim 10 berjalan menuju desa Sunagakure.